Bagaimana jika sebuah pesan selamat malam sederhana mampu membekas di benaknya lama setelah ia menutup mata? Saya tidak sedang membicarakan klise mimpi indah atau kalimat kosong yang hilang di antara ratusan notifikasi. Saya sedang membicarakan sebuah pesan yang begitu disengaja, begitu dipikirkan dengan matang, hingga meninggalkan jejak yang sunyi, sebuah kehadiran yang menetap dalam pikirannya, yang menemaninya saat ia mematikan lampu, dan muncul kembali saat ia membuka mata. Karena pesan itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah cara untuk hadir bahkan saat Anda tak hadir secara fisik. Itu murni psikologi, kehadiran emosional. Anda di sini bukan untuk menghilang seperti orang lain. Anda bukan sekadar orang yang mengulang-ulang kalimat lama yang sama. Anda di sini untuk membuatnya berhenti, membuatnya tersenyum tanpa sengaja, membuatnya merasakan sesuatu meskipun ia tak mengatakannya. Mungkin ia bahkan akan menggigit bibir sambil berpikir, mengapa pesan ini membuatku merasa seperti ini? Karena Anda tidak menulis karena kebiasaan. Kaos memberikan dampak. Kenyataan pahitnya begini, kebanyakan pria mengirim pesan singkat yang mudah dilupakan. Pesan yang sudah dibacanya ratusan kali sebelumnya. Selamat malam cantik. Bermimpilah bersama malaikat-malaikat kecil. Dan begitu saja pesan-pesan itu lenyap dari benaknya. Mereka menjadi bagian dari kebisingan, terduga, tepat, aman, dan membosankan. Tapi pria yang berani melangkah lebih jauh, pria yang berani membangkitkan sedikit rasa ingin tahu, membangkitkan percikan, bahkan setitik ketegangan dengan satu kalimat, pria itu tak perlu banyak bicara. Ia tak berteriak, tak mengemis. Ia hanya berbicara berbeda mod, dan perbedaan itu terasa. Wanita tidak merespons logika secara emosional. Mereka merespons emosi. Pada apa yang membuat mereka berimajinasi, tersenyum, atau bahkan mempertanyakan apa yang mereka rasakan. Jika pesanmu tidak memicu itu, pesan itu akan memudar seperti pesan-pesan lainnya. Begitulah caramu tak menghilang. Begitulah caramu menjadi kehadiran yang konstan, sebuah pikiran yang tak pudar oleh tidur. Pesan pertama, selamat malam. Aku akan berusaha untuk tidak muncul dalam mimpimu, tapi aku tidak menjanjikan apa-apa. Pesan ini ringan, ceria, tapi disengaja, tidak memohon, tidak menuntut perhatian. Pesan ini berasumsi dia sudah memikirkanmu, dan kamu hanya memprovokasinya. Asumsi itu, kepercayaan diri yang tenang itu, adalah energi maskulin murni. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia tersenyum, mungkin mengeluarkan hahaha, atau mungkin dia tidak merespon sama sekali. Tidak masalah. Kalimat itu berhasil memasuki pikirannya, menanam benih, dan ketika dia menutup mata, coba tebak siapa yang akan muncul. Itulah dampak, itulah pengaruh. Karena jenis pesan ini tidak menekan, melainkan menyarankan giwiu. Kamu tidak memintanya untuk merindukanmu. Kamu hanya menyiratkan dengan bercanda bahwa dia sudah merindukanmu. Ini psikologi halus, bukan manipulasi. Kamu memberinya sesuatu untuk dirasakan, bukan sesuatu untuk ditanggapi. Kebanyakan pria takut untuk menonjol. Mereka lebih suka bermain aman, menyanjungnya, bersikap baik, dan mengakhirinya dengan mimpi indah. Tapi apa yang mereka dapatkan dengan itu? Membuatnya melupakan mereka. Dia membacanya, tersenyum sopan, dan melanjutkan malamnya. Ketika terbangun, dia bahkan tidak ingat siapa yang mengirimnya. Di sisi lain, Anda tidak sedang bermain-main dengan itu. Anda berjalan di garis tipis antara provokatif dan elegan. Cukup nakal untuk menonjol, cukup hangat untuk tetap disukai. Keseimbangan itulah yang begitu kurang, yang membuatnya memikirkan Anda tanpa menyadarinya. Pesan kedua, tidur nyenyak. Tapi jangan terlalu banyak tersenyum besok ketika kamu memikirkanku. Di sini Anda meningkatkan standar. Pesan ini bukan sekadar menggoda. Ini menunjukkan kepercayaan diri. Ada energi dominasi yang halus. Kepercayaan diri yang tidak membutuhkan persetujuan. Anda tidak bertanya apakah dia akan memikirkan Anda. Peristiwa sudah menganggapnya begitu saja. Dan perubahan kecil itu mengubah segalanya. Anda tidak mengejarnya. Anda mengantisipasinya. Kamu membuatnya membayangkan bahwa dialah yang akan tersenyum untukmu saat dia bangun tidur, dan pikiran itu membuatnya gelisah. Dari luar, dia mungkin bersikap seolah tidak ada yang salah, tapi di dalam, dia merasakannya. Pesan seperti itu meninggalkan bekas, bukan karena frasanya, tetapi karena energi di baliknya. Kamu menampilkan dirimu bukan sebagai pria yang mencoba menarik perhatiannya,
tetapi sebagai seseorang yang sudah menempati ruang di benaknya. Dan ruang itu, percayalah, dia tidak mudah menyerah. Kebanyakan pria menulis seolah-olah mereka perlu mendapatkan perhatiannya. Kamu menulis seolah-olah ketertarikannya datang secara alami. Itulah perbedaan antara mencari persetujuan dan memproyeksikan nilai. Ketika seorang pria menyampaikan nilai, dia menyadarinya. Dia merasakan kepercayaan diri, ketenangan dan niat. Pria itu mungkin tidak mengakuinya, tetapi tubuhnya bereaksi. Ketika dia bangun dan menyadari dirinya tersenyum tanpa alasan, dia akan mengingatmu. Dan ingatan itu, sensasi sekilas itu, adalah hasil dari ketepatan emosional, bukan keberuntungan. Anda telah menciptakan sebuah siklus, pesan, emosi, ingatan. Itulah pengaruh yang nyata, bukan melalui usaha, melainkan melalui keseimbangan antara hasrat dan kehadiran. Pesan ketiga, tutup matamu. Jika aku menyelinap ke dalam mimpimu, berpura-puralah kau tak keberatan. Di sini Anda memasuki wilayah yang lebih intim. Tidak terlalu seksual tetapi memiliki muatan emosional yang kuat, lembut, halus dan sekaligus provokatif. Ia berjalan di antara ketenangan dan ketegangan. Anda menyiratkan kehadiran, kedekatan, koneksi, ion, tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Anda tidak memberi ruang untuk imajinasinya, dan ketika Anda mencapainya, Anda berada di level yang berbeda. Pesan yang paling kuat tidak menjelaskan segalanya. Pesan itu memberi ruang. Pesan itu tidak membanjiri. Pesan itu mengundang. Dan ketika seorang wanita dapat membayangkan apa yang tersirat, Anda masuk. Ini bukan lagi rayuan yang dangkal. Ini emosi yang tertahan. Dia tidak perlu tahu lebih banyak. Dia hanya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskannya. Itulah psikologi emosional. Anda memberinya perasaan, bukan percakapan. Pria rata-rata ingin mengendalikan interaksi. Pria yang sadar menciptakannya. Dia akan membaca pesan Anda dan tidak akan tahu mengapa, tetapi dia akan membacanya lagi. Dia mungkin berpikir, apa maksudnya? Dan saat dia menganalisisnya, Anda sudah ada di benaknya. Keheningan yang disengaja, frasa yang meninggalkan gema, itulah yang menghasilkan kecanduan emosional. Karena wanita tidak ingin perasaan dijelaskan, mereka ingin merasakan tanpa memahami alasannya. Itulah bedanya. Pesan Anda tidak romantis, melainkan visual, tidak kentara, melainkan halus. Dan kehalusan selalu lebih kuat daripada yang kentara. Kebanyakan pria ingin menonjol dengan banyak bicara. Pria yang benar-benar tahu caranya akan memberi dampak dengan sedikit bicara. Jadi, lain kali Anda mengangkat telepon untuk mengirim pesan selamat malam, ingatlah, itu bukan sekadar pesan, itu alat. Itu cara untuk memproyeksikan kehadiran, kepercayaan diri dan energi. Anda tidak perlu menjadi yang paling menarik atau yang paling jenaka. Anda hanya perlu tahu bagaimana membuatnya merasa. Sebuah pesan bisa menjadi pintu, dan jika Anda menggunakannya dengan sengaja, itu dapat membawa Anda masuk ke dalam pikirannya dan tinggal di sana lebih lama dari yang Anda bayangkan. Karena ketika seorang pria memahami kekuatan kata-katanya, ia berhenti menulis untuk diingat. Dia mulai menulis agar dia tidak dilupakan.